Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana, NIM 2316-04003. Saya dari program studi teknik lingkungan yang ingin memaparkan tentang pengolahan das berbasis partisipasi. Pengolahan das berbasis partisipasi dan kolaboratif mengubah pendekatan menjadi sinergi multipihak untuk berkelanjutannya ekosistem. Kegagalan struktural dan paradigma aset bersama. Pendekatan seringkali gagal menyelesaikan masalah daerah dan sungai secara kompresif karena mengabaikan dinamika sosial lokal. Yang kedua, das atau daerah dan sungai adalah aset bersama. Keberhasilan mutlak bergantung pada rasa yang memiliki, yang adil, transparan, inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Utama pengolahan keberlanjutan ekosistem lahir dari sinergi tiga pilar non-pemerintah. Yang pertama, masyarakat lokal dan adat. Yang kedua, sektor swasta. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat lokal dan adat, akar ekosistem. Pengetahuan tradisional memiliki kearifan lokal yang telah teruji waktu dalam menjaga keseimbangan alam. Pelapor lapangan, aktor utama yang melakukan eksekusi, konversif, dan rehabilitas langsung di hulu dan di hilir. Yang ketiga, pengawasan akar rumput, sistem peringatan dini alami yang mengawasi aktivitas perusaknya lingkungan di wilayah mereka atau di wilayah daerah aliran sungai. Lembaga swadaya masyarakat, jembatan penghubung. Yang pertama, mediasi dan komunikasi. Menjembatani jurang komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Yang kedua, kapasitas dan pendanaan. Penggalan dan konversif, inisiatif, dan menyediakan pelatihan teknis. Yang ketiga, pengawasan independen. Bertindak sebagai monitoring dan evaluasi objektif terhadap proyek daerah aliran sungai atau DAS. Sektor swasta, katalisator skala. Yang pertama, injeksi investasi. Menyalurkan modal strategi melalui program CSR untuk membiayai jangka panjang. Yang kedua, teknologi hijau. Menghadapi inovasi ramah lingkungan. Meminimalisir limbah industri yang masuk di daerah aliran sungai. Yang ketiga, praktis bisnis lestari. Apa itu praktis di bisnis lestari? Yaitu transisi seperti penerapan kebijakan zero, melakukan perkebunan di sekitar daerah aliran sungai atau DAS. Tanpa ego sektoral, masyarakat ke swasta LSM, memberikan legitimasi sosial, tenaga, lapangan, dan pengetahuan lokal. Swasta ke masyarakat LSM, menyediakan pendanaan, teknologi, dan fasilitas ekonomi. LSM ke masyarakat swasta, memberikan edukasi peningkatan kapasitas dan kerangka advokasi hukum. Arsitektur pengolahan bersama. Konsep definisi Berkas 2017, pendekatan yang mendemokrasikan sumber daya alam. Menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai pengambilan keputusan, melainkan sebagai salah satu mitra sejajar di dalam ekosistem pengolahan.
pengambilan keputusan, sifat aturan, posisi masyarakat, revolusi, konflik. Wadah institusional sinergi. Para eksekutor, pengolahan wilayah sungai dan penjaga lapangan secara langsung, syarat keberhasilan integrasi lembaga ini yang adil serta fungsi aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Dari teori menuju implementasi, 3 instrumen keberhasilan yaitu Aceh Barat, Hukum Adat dan Konferensi Hutan, Das Citarum, Skala Mega dan Oxek Industri, Takalar Perikanan Komunitas dan Kuota, Skala Mega di Das Citarum. Tantangan menghadapi beban ekstrim dari limbah industri dan limbah domestik. Solusi kolaboratif. Pembentukan Dewan Pengolahan Das di daerah Citarum. Yang pertama, pemerintah dan penegak hukum menertibkan regulasi limbah industri. Yang kedua, swasta dan industri transisi ke IPAL dan teknologi bersih. Yang ketiga, LSM dan masyarakat, edukasi pengolahan sampah, dan rehabilitas hutan di wilayah hulu. Mengikuti kearifan lokal dan adat, aksi sinergi pemerintah dan masyarakat adat dalam pengolahan kawasan hutan, hasil pengakuan hak adat secara formal, sukses memangkas konflik lahan secara draktis dan menaikkan rasio keberhasilan konversif.